nama aku Angel. Aku merupakan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil. Nah, saat ini aku kuliahnya lagi mau masuk ke semester 5. Sebenarnya apa sih alasan aku memilih kuliah di jurusan teknik sipil gitu? Apa aku bilang prospek kerja di bidang teknik sipil, di bidang infrastruktur dan konstruksi itu tuh masih sangat luas dan masih sangat dibutuhkan. Akhirnya aku cobalah cari-cari info terkait teknik sipil ini, dan ternyata materinya atau segala macamnya itu terkait dengan hitung-hitungan yang sampai mendetail. Akhirnya aku mencobalah tertarik dan memilih jurusan teknik sipil ini gitu. Dulu itu aku masuk lewat jalur SBMPTN karena aku ditolak SNMPTN. Nah, kalau boleh cerita sedikit, dulu tuh aku ditolak SNMPTN. Ditolaknya itu dari UI. Dulu aku tuh memilih kampusnya tuh UI dan aku ditolak dari UI. Dengan prinsip di SBMPTN ini aku harus berusaha lebih, belajar lebih banyak lagi dan lebih giat lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, aku naikin aja kampus yang teknik sipilnya lebih bagus dibanding UI. Akhirnya ketemulah ITB ini. Jadi alhamdulillahnya aku lolos di ITB karena dalam satu soal dari rentang aku ditolak SNMPTN sampai diterima SBMPTN, itu tuh aku dalam satu hari minimal mengerjakan 10 soal, kan lama-lama kekumpul banyak dan itu cukup membantu buat aku sih. Di jurusan teknik sipil ini kalian tuh belajar gimana caranya merancang, membangun, merenovasi, juga memelihara suatu infrastruktur. Nah, infrastrukturnya itu apa aja? Ada jalan, jembatan, terus juga bangunan, dan segala macamnya. Selain itu, kita juga belajar tentang material-material untuk infrastruktur itu sendiri, kayak contohnya baja, beton, aspal, dan segala macam. Selain itu, kita juga belajar perencanaan dan perancangan strukturnya suatu bangunan biar kuat dan efisien gitu. Kalau dari aku sendiri, keahlian yang mungkin dibutuhkan itu keahlian berhitung sih, kayak suka pelajaran matematika, suka pelajaran fisika, karena dalam keberjalanannya kalian di jurusan ini itu tuh bakal berkutat di situ di matematika dan fisika, karena menghitungnya itu cukup sampai detail guys. Terus kalau sifat itu mungkin lebih ke orang yang suka belajar, suka berhitung, dan suka menganalisis kalau menurut aku. Karena di teknik sipil ini kita bukan cuma ngebuat gimana caranya suatu struktur itu dapat berdiri dengan kokoh, tapi juga mempertimbangkan efisiensinya, mulai dari efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan macam halnya. Jadi butuh orang yang suka menganalisis juga. Ini banyak banget nih guys, dibilang teknik sipil sama dengan kuli bangunan. Mungkin karena teknik sipil itu kan bidang yang berhubungan dengan konstruksi ya, jadi bisa dibilang mirip-mirip lah. Tukang bangunan kan juga tentang perkonstruksian, tapi nyatanya enggak, karena prospek kerja teknik sipil itu enggak sempit di bidang bangunan aja. Kita tuh bisa loh jadi kayak konsultan konstruksi gitu, atau juga analisis kontrol, terus pengawas konstruksi, dan lain-lainnya. Jadi kerjanya tuh nggak cuma di lapangan aja, kita juga bisa kerja di dalam ruangan gitu guys. Jadi stereotip tentang teknik sipil sama dengan tukang bangunan itu salah ya guys. Buat aku pribadi nih guys, cocok atau enggaknya kalian di jurusan itu depends on kalian masing-masing gitu. Kita nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa membuktikan, menentukan kalian cocok atau enggak di jurusan itu. Jadi kalau dari aku, mungkin kalau kalian ngerasa di jurusan itu kalian gak merasa terbebani, kalian mau belajar terus, kalian mau menggali lebih dalam dan selalu ada rasa penasaran dan kalian enjoy dalam menjalaninya, bisa dibilang kalian cocok di jurusan itu. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa kayak terbebani banget gitu, atau kalian gak ada minat lebih untuk mengetahui tentang jurusan itu, kalian kayak males-malesan atau kayak bener-bener gak ada gak melihat
kalian nanti kedepannya akan menjadi apa dari jurusan itu, kayak nggak ada harapan gitu loh buat kalian, bisa dibilang kalian nggak cocok gitu untuk jurusan itu. Tapi ini benar-benar menurut aku pribadi, dan menurut aku pribadi juga nggak cocoknya kalian di jurusan bukan berarti kalian nggak bisa survive gitu, karena survive enggaknya di jurusan itu tergantung mau atau enggaknya kalian untuk terus belajar dan terus menggali ilmu dari situ gitu sih guys. Sejauh ini kalau menurut aku mata kuliah yang khas itu ada statika dan mekanika bahan. Kenapa kayak gitu? Karena aku ngerasa matkul ini tuh kayak sipil banget gitu. Matkul yang mempelajari terkait struktur, matkul yang kita benar-benar menghitung bisa nyampe berjam-jam gitu. Contohnya nih guys, ada satu balok, dan balok itu ditempatkan sebuah beban di suatu titik. Nah, kita tuh harus nentuin lendutan yang terjadi pada balok itu tuh berapa. Terus juga kita bisa nentuin seandainya beban itu digerakkan, lendutan yang terjadi paling besar itu di mana. Terus kita juga bisa nentuin kira-kira mereka berotasi nggak ya, baloknya ini berotasi nggak kalau seandainya bebannya segini dan segini gitu. Terus baloknya ini bisa patah kalau bebannya itu mencapai berapa dan segala macamnya. Ini kan kayak sipil banget ya, gunanya nanti tuh kayak gunanya untuk kita tuh mendesain gitu strukturnya itu kayak gimana yang kuat terhadap beban berapa. Jadi kita bisa mengantisipasi tidak terjadinya roboh atau hancur dari suatu infrastruktur. Dan kalau boleh cerita yang paling berkesan, mungkin dari PR-nya ya. PR-nya tuh 3 soal guys biasanya. Cuman bererot kayak satu soal terus sampai A sampai F gitu kan. Jadi beranak gitu. Terus juga ngerjainnya tuh nggak bisa sebentar gitu loh. Jadi kayak kalau dikasih 3 soal itu tuh minimal mengerjakan seminggu dan dicicil. Jadi kayak lumayan, menghitungnya lumayan membuat pusing guys gitu. Kalau praktikum, karena aku merupakan mahasiswa yang terdampak online, jadi praktikumnya juga online. Nah, praktikum online ini tuh kita dikasih video gitu, dan kita mengolah data, terus juga menulis laporan. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelakuin praktikumnya secara langsung sih. Kalau dari yang aku tonton, yang paling menarik itu mungkin kuatakan beton ya guys. Jadi kita tuh ngebuat beton sendiri dari campuran semen, agregat kasar, halus, dan segala macam komposisinya. Nanti beton yang udah kita buat itu diuji di suatu alat buat ditekan gitu. Nah, kita tuh bisa ngelihat beton kita tuh kira-kira udah kuat belum sih buat dijadiin suatu infrastruktur gitu ya. Kalau misalkan nanti di betonnya ada retak-retak atau hancur, itu berarti tandanya beton kita belum begitu kuat untuk menopang atau menjadi suatu infrastruktur. Maksudnya belum kuat terhadap beban segitu gitu. Jadi tapi kalau misalkan beton kita masih baik-baik aja, fine-fine aja, berarti itu tandanya udah oke, udah mantep gitu guys. Sejauh ini aku nggak ada alat-alat yang dibeli sendiri, karena alat-alatnya juga cukup sulit dan biasa disediakan dari lab itu sendiri gitu. Ada 5 guys. Yang pertama itu ada rekayasa geoteknik. Itu tuh yang berhubungan dengan tanah gitu. Karena kan kita tahu untuk membangun sebuah infrastruktur pasti kita ada fondasinya, dan itu biasa di tanah gitu kan guys. Jadi kita juga harus mempelajari tanah sendiri itu gimana. Terus yang kedua itu ada rekayasa struktur. Nah, ini tuh yang biasa sangat teknik sipil gitu ya, kayak tentang desain struktur, menghitung suatu beban yang mampu ditopang oleh struktur itu sendiri, dan berbagai macamnya gitu. Terus ada rekayasa transportasi. Ini tentang pertransportasian, kayak kita tuh bisa tentang manajemen lalu lintas, mengatur waktu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Terus kita juga bisa mengatur jumlah simpang, bisa juga mengatur jumlah jalur dan lajur dan segala macamnya agar efektif dan efisien gitu. Terus juga
Selain itu ada teknik pengelolaan sumber daya air. Nah ini tuh tentang infrastruktur air gitu sih, kayak bendungan yang buat menahan banjir dan segala macamnya. Dan yang terakhir itu ada manajemen rekayasa konstruksi. Ini tuh tentang pengelolaan sumber daya konstruksi, mulai dari sumber daya manusianya, terus bahan-bahan yang dibutuhkan untuk konstruksi, sampai pengelolaan keuangannya. Tugas-tugas kuliah di jurusan ini beragam banget. Kalau di sipil ada dari tugas yang kecil-kecil banget sampai tugas yang kecil yang lumayan sampai tugas yang besar gitu guys. Nah sejauh ini aku tuh baru dapet tugas besar yang menurut aku menantang, karena ini merupakan tugas besar pertama yang dilakukan secara individu. Kita tuh mengolah data bisa sampai ribuan, data curah hujan, data das dan segala macam, itu ngolah datanya ribuan. Tapi aku cukup mendapatkan banyak banget pembelajaran baru, terutama dalam mengolah Excel sih di tugas besar ini, karena kan datanya itu aduh banyak banget guys. Tapi alhamdulillah udah selesai gitu sekarang. Terus juga kalau kata cutting-cutting ini sih tugasnya belum seberapa ya dibanding banyak-banyak tugas yang mau datang nantinya. Cuman semoga kita masih bisa survive menjalani pertugasan ini ya guys. Terus kalau menurut aku cukup banyak sih, karena di sipil ini kita belajar cara yang menghitung, cara yang mengelola, cara yang merancang dan segala macam. Jadi pasti soft skill tentang design thinking yang mulai dari ide, merancang, melaksanakan, mempersiapkan dan segala macam itu pasti diterapkan. Terus juga keterampilan menghitungnya pasti juga, karena tiap hari kita belajar tentang itu. Kalau di kampus aku sendiri biaya kuliah itu 12.500.000 untuk satu semester. Tapi ada juga beberapa fakultas gitu di ITB yang harganya tuh nggak segitu, jadi beda-beda. Tapi khusus aku Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan harganya 12.500.000 gitu. Itu normalnya ya guys. Tapi kalian bisa dapat keringanan juga kalau misalnya kalian mengajukan keringanan UKT gitu. Karena aku dari Jakarta dan aku ke Bandung, otomatis aku merantau tapi rantaunya deket gitu ya, Jakarta Bandung, berarti aku otomatis ngekos. Nah mungkin aku rinciin aja, kalau aku biaya kos di sekitar ITB itu sekitar 1-2 juta normalnya. Kita ambil aja yang paling tinggi untuk jaga-jaga gitu ya, 2 juta rupiah. Terus kalau buat uang jajan atau makan, kalau dari aku sendiri 50.000 per hari itu cukup. Jadi kita kali aja 50.000 dikali 30 hari. Jadi untuk uang makan itu sekitar 1,5 juta. Terus kalau ngekosnya biasa di tukang kos itu nggak nyediain adanya laundry. Nah kita bisa juga nih laundry dan keperluan angkot, gojek dan segala macamnya gitu ya. Itu tuh sekitar 500.000 sebulannya gitu. Jadi kalau di total biaya kos 2 juta, biaya makan 1,5, dan biaya keperluan lainnya untuk transport dan laundry atau biaya penopang hidup gitu ya 500.000. Jadi kalau di total kurang lebih 4 juta untuk biaya hidupnya sih. Kalau untuk tempat kerja di teknik sipil itu tuh kalian bisa kerja di instansi pemerintah kayak apa ya, kayak PUPR gitu, kayak PUPR. Terus bisa juga di BPN, bisa juga di BUMN. Nah di BUMN ini tuh kayak Wika, kayak Waskita, Nindya Karya gitu, atau ya perusahaan-perusahaan infrastruktur lainnya juga bisa. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau tentang kerjaan ini sih tergantung rezeki masing-masing aja di mana gitu ya, karena bisa aja jurusan yang kalian pilih sekarang itu nggak sesuai sama yang kalian kerja nanti. Tapi it's fine gitu, selagi kalian enjoy dalam ngejalaninnya. Sukanya itu seneng banget karena dapet ilmunya banyak banget. Terus aku ngerasa keren aja di sipil, karena nggak semua orang mungkin apa ya,
tahan gitu dengan menghitung sampai detail kayak gini gitu. Dan di sipil kita bener-bener dipaksa untuk menghitung, bener-bener ngitung banget gitu lah ya. Terus juga dapat banyak ilmu, dapat banyak temen banget. Terus banyak deh hal yang bisa didapetin sebenarnya. Kalau dukanya mungkin karena kondisi kuliah online ini ya, jadi dukanya tuh kayak nggak bisa ketemu sama teman-teman. Terus kalau pusing tugas biasa pusing sendiri, karena kan kalau sama teman mungkin bisa kayak bareng gitu ya, diskusi bareng. Cuman kan karena ini online di rumah masing-masing, jadi diskusi agak susah gitu guys. Terus dukanya mungkin nggak ngerasain gimana rasanya jadi mahasiswa sipil yang sesungguhnya gitu. Jadi kita juga nggak bisa kuliah lapangan gitu ya. Jadi kuliah lapangan aku juga kemarin nggak jadi karena kondisi online gini gitu sih. Cuman tetap banyak hal yang bisa aku dapetin di kuliah teknik sipil ini. Nah, menurut aku karena di Indonesia ini masih negara berkembang gitu ya guys, jadi perkembangan infrastruktur itu juga masih gencar dilakukan. Mungkin bisa kita lihat contohnya pembangunan ibu kota baru gitu kan, itu kan masih pasti membutuhkan apa istilahnya, banyak pembangunan infrastruktur gitu ya. Nah, jadi mungkin prospek kerjanya itu masih bisa dibilang cukup luas dan masih sangat dibutuhkan gitu sumber daya manusianya. Terakhir nih guys, dari aku pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik sipil. Buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik sipil, semangat teman-teman semuanya. Pokoknya berjuang terus, jangan putus asa. Pokoknya di teknik sipil ini bisa dibilang niat yang mulia, karena kita mau sama-sama membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Jadi aku doain buat teman-teman yang mau masuk ke jurusan teknik sipil, semoga lancar dan bisa mendapatkan apa yang diidam-idamkan gitu ya. Semangat semuanya. Oke, sekian dari aku guys, sampai ketemu lagi, dadah.